Assalamualaikum Mbak Robiah, selamat malam. Waalaikumsalam Bu, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah Bu, sehat. Kalau Ibu bagaimana? Apakah sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Gimana nih? Masih kelas online kan sekarang? Iya Bu, masih kelas online sekarang. Itu udah mau ujian atau belum? Atau masih lama? Minggu depan Bu, sepertinya jadwalnya UTS. Sekarang waktunya UTS. Oh, sudah UTS. Jadi lebih banyak belajar. Semangat ya Mbak Robiah. Kasih Bu. Nah, oke, hari ini kita akan melanjutkan sesi konseling yang minggu lalu kita lakukan. Mbak Robiah masih ingat kan? Ya Bu, masih ingat. Nah, sebelum kita melangkah ke langkah yang lebih jauh, jadi kita akan nanti Mbak Robiah nanti akan menceritakan kembali masalah-masalahnya kepada saya untuk merefreshkan ingatan. Nah, sebelum itu saya minta izin kepada Mbak Robiah untuk merekam sesi konseling ini untuk dokumentasi. Bagaimana Mbak Robiah? Apakah Ya Bu, diperbolehkan? silakan. Ya, boleh. Silakan Bu. Oke, nah sekarang Mbak Robiah silakan ceritakan kembali masalah yang Mbak Robiah sedang alami. Ya, waktu saya itu di depan banyak orang ya Bu, terutama kalau sedang mau presentasi itu sering cemas Bu dan gugup ketika berhadapan dengan banyak orang. Karena saya itu takut salah bicara atau saya takut intonasi saya salah Bu. Jadi banyak hal-hal yang saya khawatirkan saat presentasi di depan atau mengemukakan pendapat di depan banyak orang. Seperti itu Bu. Oh, jadi Mbak Robiah ini punya suatu kecemasan ketika Mbak Robiah untuk berbicara di depan umum gitu ya Mbak Robiah. Ya, benar sekali Bu. Nah, Mbak Robiah hari ini sesuai dengan masalah yang Mbak Robiah alami, jadi pada sesi konseling kali ini kita akan melakukan suatu kegiatan strategi konseling, yaitu strategi relaksasi. Nah, dalam strategi relaksasi ini nanti berguna untuk membantu Mbak Robiah dalam membuat diri Mbak Robiah lebih rileks, lebih tenang, dan lebih ringan agar nanti Mbak Robiah dapat menghilangkan pikiran-pikiran negatif tadi mengenai Mbak Robiah berbicara di depan umum tadi dan menggantikannya dengan pemikiran yang lebih positif. Seperti itu. Apakah Mbak Robiah sudah pernah melakukan relaksasi secara individu ataupun dengan orang lain seperti itu? Baru kali ini Bu saya mendengar kata relaksasi dan saya juga tidak pernah tahu bagaimana sih relaksasi itu Bu. Nah, dalam kegiatan relaksasi ini nanti Mbak Robiah akan melakukan suatu jadi nanti Mbak Robiah akan saya beri instruksi. Jadi Mbak Robiah nanti akan mendengarkan instruksi dari saya seperti membayangkan ataupun melakukan sesuatu, dan nanti juga saya harap Mbak Robiah menggunakan earphone agar nanti Mbak Robiah lebih fokus dalam mendengarkan suara dari saya, ataupun nanti kan saya juga akan memberikan suatu iringan musik yang menenangkan, jadi Mbak Robiah bisa lebih fokus dan bisa mendengarkannya dengan jelas seperti itu. Ya, Bu, ini apa saya dipasang sekarang Ya, atau boleh, bagaimana? silakan. Silakan. Saya tunggu. Ya Bu. Nah, setelah Mbak Robiah sudah memasang earphone, sekarang saya minta Mbak Robiah untuk duduk lebih nyaman, duduk di posisi yang nyaman seperti saya ini, bersandar ke tembok, atau Mbak Robiah, karena tembok itu kan
itu datar kan, jadi Mbak Robiah bisa kayak menaruh bantal biar Mbak Robiah lebih nyaman. Silakan, senyaman mungkin. Saya persilakan. Ya. Nah, diposisikan yang nyaman. Silakan ya. Oke, sudah Mbak Robiah? Ya. Baik Mbak Robiah, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi relaksasi. Nah, jadi saya akan memutarkan sebuah iringan lagu. Jadi Mbak Robiah sekarang sekali lagi posisikan diri Mbak Robiah senyaman mungkin ya. Oke, baik, kita akan mulai ya sekarang. Silakan Mbak Robiah sekarang tutup mata Anda. Dan silakan sekali lagi posisikan tubuh Anda dalam posisi yang membuat Anda lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih tenang. Sekarang ambil nafas yang panjang dari hidung, lalu buang secara perlahan. Tarik nafas, keluarkan. Nah, lakukan sekali lagi Mbak Robiah. Tarik nafas, keluarkan. Silakan Mbak Robiah dengarkan musik, dengarkan iringan lagu ini yang membuat Anda semakin rileks dan semakin nyaman. Lalu sekarang Mbak Robiah bayangkan bahwa Anda sekarang berada di sebuah tempat yang paling Anda sukai, yang membuat diri Anda merasa nyaman, merasa damai, dan merasa tenang. Saya akan menghitung dari 1 sampai 3, dan pada hitungan ketiga, Anda sudah berada pada tempat yang Anda paling sukai. 1, 2, 3. Apakah Anda sekarang sudah berada di tempat yang Anda sukai? Tidak apa-apa. Jika belum, silakan dengarkan lagi lebih dalam musik yang sedang mengalun. Dengarkan suara gemericik air yang membuat Anda lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih damai. Jika Anda sudah berada di tempat yang Anda sukai, silakan anggukkan kepala. Oke, sekarang Anda sudah berada di tempat yang Anda sukai, yang membuat Anda merasa lebih nyaman, merasa senang, dan merasa lebih rileks. Sekarang di tempat itu Mbak Robiah rasakan dan nikmati keindahan yang ada, ketenangannya yang membuat Anda lebih nyaman, dan juga rasakan angin yang berhembus yang membuat Mbak Robiah lebih rileks, lebih nyaman, dan lebih tenang. Sekarang Mbak Robiah bayangkan bahwa di depan Mbak Robiah sekarang ada sebuah secari kertas kosong, dan sebuah ballpoint.
Lalu Mbak Robiah ambil kertas tersebut dan ambil ballpoint tersebut dan tulis semua pikiran-pikiran negatif yang selama ini ada di benak Anda. Tulis semua sehingga Mbak Robiah menjadi lebih ringan dan lebih tenang. Silakan ditulis beberapa hal pikiran-pikiran negatif tersebut. Jika sudah, Mbak Robiah anggukan kepala ya nanti. Oke, Mbak Robiah sudah menuliskan pikiran-pikiran negatif tersebut ke dalam kertas itu. Lalu Mbak Robiah lipat kertas tersebut, lipat kertas yang berisi pikiran-pikiran negatif itu sekecil mungkin, sehingga tulisan tersebut tidak bisa terbaca oleh Mbak Robiah. Oke, setelah Mbak Robiah lipat, sekarang buang sejauh mungkin kertas tersebut. Buang sampai Mbak Robiah sudah tidak bisa melihat kertas tersebut lagi, sehingga tidak ada pikiran negatif yang akan muncul dalam pikiran Mbak Robiah. Silakan buang sekarang. Oke, sekarang kembali dengarkan musik yang mengalun, dengarkan percikan air yang membuat Mbak Robiah lebih nyaman. Sekarang tarik nafas, lalu keluarkan. Mbak Robiah sudah dalam keadaan yang lebih tenang, lebih rileks, dan lebih nyaman. Sekarang Mbak Robiah ganti pikiran-pikiran negatif yang tadi Anda buang dengan pikiran yang lebih positif. Tanamkan pikiran-pikiran tersebut. Jangan sampai ada pikiran negatif yang muncul dalam benak Mbak Robiah. Tanamkan pikiran-pikiran positif tersebut dan pikirkan bahwa Anda pasti bisa untuk berbicara di depan umum. Pikiran bahwa Mbak Robiah mampu mengungkapkan pendapat Anda dan lebih berani untuk berbicara dengan orang lain. Tanamkan pikiran-pikiran positif tersebut agar Mbak Robiah lebih tenang, menghilangkan kecemasan-kecemasan yang ada. Tanamkan hal-hal positif tersebut agar Mbak Robiah lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jika Mbak Robiah sudah menanamkan pikiran positif tersebut, silakan anggukkan kepala. Oke, sekarang Mbak Robiah tarik nafas dari hidung, lalu keluarkan. Tarik nafas lagi, lalu keluarkan. Tetap dengarkan musik dan suara gemericik air agar Mbak Robiah lebih tenang, lebih rileks, dan lebih nyaman. Mungkin Mbak Robiah akan merasa lebih baik, akan merasa lebih positif, akan merasa lebih berani untuk berbicara di depan umum. Sekarang tarik nafas lagi, lalu keluarkan.
Setelah hitungan kelima, Anda akan terbangun dengan lebih percaya diri, lebih bersemangat, dan dalam keadaan yang lebih sehat dan lebih segar dari sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan buka mata Anda, Mbak Robiah, secara perlahan. Oke, bagaimana Mbak Robiah? Selama relaksasi, saya merasa jadi lebih tenang, Bu, dan bisa menghilangkan kecemasan dalam diri saya. Jadi Mbak Robiah sekarang sudah lebih tenang gitu ya, sudah lebih ringan. Apakah kecemasan yang tadi Mbak Robiah rasakan masih muncul atau sudah berkurang? Relaksasi tadi, saya sedikit rasa cemas, Bu. Masih muncul perasaan cemas itu, tapi lama-kelamaan menjadi lebih baik dan nyaman, jadi lebih ringan, Bu, waktu setelah relaksasi. Nah, tadi kan pastinya ini kan relaksasi Mbak Robiah yang pertama, jadi pasti ada beberapa kendala tadi kan ya saat melakukan relaksasi. Bisa diungkapkan kendalanya seperti apa? Awal tadi kan memang perlu memfokuskan ke relaksasi tadi ya, Bu. Jadi agak lanjutan. Jadi pertama tadi saya masih belum fokus, tapi kalau lama-kelamaan dilanjutkan terus bisa lebih nyaman, bisa lebih relax setelah berlatih terus. Ya benar Mbak Robiah. Jadi relaksasi ini memang untuk pertama kalinya itu memang agak sulit ya untuk memfokuskan pikiran, untuk memfokuskan imajinasi Mbak Robiah untuk mengikuti instruksi dari saya tadi. Makanya tadi saya menggunakan musik atau iringan lagu tadi untuk membantu Mbak Robiah lebih fokus dalam mengikuti instruksi dari saya seperti itu. Nah, jadi kan Mbak Robiah sekarang sudah lebih baik gitu ya Mbak Robiah? Ibu alhamdulillah jadi lebih ringan, lebih relax dari yang sebelumnya. Karena sebelumnya itu memang kecemasan dalam diri saya itu memang sangat berlebih, jadi membuat saya sering takut dan parno sendiri. Ya, alhamdulillah Mbak Robiah sekarang sudah lebih baik. Nah, relaksasi tadi nanti akan Mbak Robiah lakukan secara individu atau secara mandiri nanti ya, bisa di kamar, nanti bisa Mbak dalam posisi duduk yang nyaman, dengan nanti Mbak Robiah juga bisa juga memutar iringan yang tenang seperti tadi. Nanti saya akan kasih ya Mbak Robiah nanti linknya, biar nanti Mbak Robiah bisa juga menggunakan. Nanti Mbak Robiah relaksasi itu akan dilakukan sekitar 15 sampai 20 menit gitu. Nanti Mbak Robiah lakukan sendiri. Dan nanti Mbak Robiah ini juga sebagai tugas ya Mbak Robiah. Nanti pada pertemuan depan nanti Mbak Robiah akan melaporkan atau gimana ya istilahnya menceritakan pada saya perubahan-perubahan apa yang terjadi pada diri Mbak Robiah setelah Mbak Robiah melakukan relaksasi mandiri tersebut ya. Jadi apakah nanti Mbak Robiah setelah melakukan relaksasi itu berapa hari kemudian jadi berani untuk bicara di depan umum, ataupun nanti Mbak Robiah kecemasannya itu hilang, seperti itu nanti Mbak Robiah silakan cerita pada saya di pertemuan depan 1 minggu lagi ya Mbak Robiah. Baik. Bagaimana Mbak Robiah sudah paham dengan alur dari strategi ini? Ya Bu, sudah paham. Jadi dilakukan secara berkala ya Bu untuk relaksasinya, untuk mengurangi kecemasan yang saya alami. Ya disempatkan sekitar 15 sampai 20 menit ya di waktu senggang. Apa perlu dicatat Bu relaksasinya? Oh nggak usah. Jadi nanti Mbak Robiah nggak usah mencatat nanti bagaimana nanti, tapi Mbak Robiah
ingat-ingat nanti apakah ada perubahan yang signifikan dari diri Mbak Robiah setelah dilakukan relaksasi tersebut. Seperti itu. Tapi Mbak Robiah jika nanti takut lupa bisa dicatat sih, bisa. Senyamannya Mbak Robiah saja, mau dicatat atau enggak, silakan. Seperti itu. Oke, sudah kan? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Iya, Bu. Sudah. Oke, jadi konseling kali ini sudah selesai ya Mbak Robiah. Konseling ini saya akan tutup. Terima kasih Mbak Robiah sudah melakukan konseling dengan baik. Mbak Robiah sudah melakukan relaksasi secara baik, secara betul gitu ya Mbak Robiah. Bu, terima kasih kembali Bu sudah membantu saya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Mbak Robiah. Waalaikumsalam Bu.